ganteng, putih, rambutnya sedikit melengkung. Silakan perkenalkan diri mas. Tapi ya ada sedihnya juga mas. Sedih. Itu apa mas? Biar UKT. Iya. Di samping kuliah itu saya menjabat sebagai ketua Racana. Oh jadi, jadi sebentar mas. Jadi apa dari semester 3 sampai 5 Mas Adib itu ikut organisasi? Iya, ikut organisasi. Jadi semua orang itu harus memiliki rasa sabar untuk melewati keputusan tersebut. Jadi seorang perempuan itu harus sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada narasumber kita yang ganteng, putih, rambutnya sedikit melengkung. Silakan perkenalkan diri mas. Ya, iya. Izin memperkenalkan diri ya. Saya sendiri perkenalkan nama saya Adib Nurul Huda, yang pastinya dari PGSD Kebumen semester 6, mahasiswa aktif ya. Nah, jadi ini kita dari tim membawakan sebuah narasumber yang sangat berpengaruh di PGSD Kebumen, seorang Mas Adib Nurul Huda. Nah, bisa diceritakan mas kesibukannya sekarang itu apa, ngapain aja? Ya, kesibukannya sekarang itu kan kita sedang mengalami liburan, fase liburan, di mana itu yang ditunggu-tunggu mahasiswa, ya, yang pastinya itu liburan. Nah, di liburan itu ngapain aja sih? Yang pertama pasti menunggu nilai, karena nilai itu sangat berpengaruh KHS ya. Ya seperti itu. Jadi di liburan ini ya saya yang pertama membantu orang tua di rumah ya, membantu orang tua yang terutama karena kita itu nggak ngapa-ngapain, nah kita di rumah itu membantu orang tua. Nah untuk kegiatan di luar seperti kegiatan kumpul-kumpul bersama sama teman-teman ya kayak gini, terus ada berwisata yang jelas karena liburan butuh healing ya, karena healing itu penting teman-teman. Kalau kita nggak healing nanti kita bisa stres, betul kan mas Ilham? Nah ya jadi kesibukannya Mas Adib yaitu bersenang-senang, tapi ya ada sedihnya juga mas. Sedih. Itu apa mas? Biar UKT. Iya. Yang sering dipikirkan oleh orang tua atau yang mahasiswa yang sedang liburan itu ada senangnya, ada sedihnya. Iya. Ada nilai, ada pembayaran UKT pasti ya di liburan itu. Ya kecuali yang tidak membayar UKT kan ada mas, yang sama KIPK itu yang sangat senang menurut saya. Sangat bersyukur ya. Bisa memperoleh ilmu, dibayar juga kan sangat senang. Nah jadi dari segi yang tidak dapat KIP kan ya seharusnya ya orang kuliah, orang menuntut ilmu ya harusnya bayar mas, tapi ya ini kelebihannya yang dapat KIPK mungkin ya pikirannya sudah pintar bagaimana kan dari segi pengetahuannya kan sudah pintar dari dulu mas. Nah kali ini kesibukannya sekarang di dalam perkuliahan ini gimana mas? Kesibukan di dalam perkuliahan? Dalam perkuliahan yang pertama yang kuliah. Yang semester kemarin semester 5 kan. Sekarang kan besok kan mau semester genap ya. Jadi kesibukannya di semester 5 kemarin apa mas? Ya di semester 5 itu ngapain aja, yang jelas di perkuliahan kita kuliah karena kita mahasiswa, kita wajib kuliah. Nah, di samping kuliah itu saya menjabat sebagai ketua Racana. Oh jadi jadi sebentar mas, jadi apa dari semester 3 sampai 5 Mas Adib itu ikut organisasi? Iya, ikut organisasi. Itu apa namanya organisasi apa mas? Racana. Oh Racana ya. Di kepramukaan. Ya, menjadi ketua Racana periode 2020. Periode 2020 sampai sekarang ya. Sekarang udah awal 2023 berarti 2 tahun ya mas ya menjabat? Satu semester. Jadi sekarang menjadi turun wakil karena mau semester genap gitu. Jadi di dalam organisasi Racana itu terdapat 2 ketua apa gimana mas itu? Iya 2 ketua, jadi ada yang putri dan ada yang cowok seperti itu, ada yang laki-laki dan putri gitu. Jadi setiap angkatan itu biasanya angkatan ketua itu dari angkatan bawah dan angkatan atas itu menjadi wakilnya seperti itu. Nah sekarang saya itu menjadi wakilnya karena sekarang saya sudah menjadi angkatan atas. Berarti kebalikannya dari Hima ya mas ya? Iya betul, kebalikannya dari Hima. Nah kalau kesibukannya di luar perkuliahan dari semester kemarin tuh di setiap hari di ruang organisasi di Racana apa gimana itu mas? Iya. Kesibukannya.
Kesibukannya yang pasti ya organisasi itu membutuhkan waktu ya untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya. Seperti kita juga ada narakarya mas, kan sekarang masih menjalankan narakarya yang apa namanya kemarin kita sudah KMD, sekarang kita narakarya. Jadi kesibukannya mungkin itu mas dari saya. Jadi bisa mengembangkan ilmu kepramukaan di Iya. luar PKSD ya mas ya. Iya, Itu betul. sangat bagus. Menjadi seorang guru itu harus bisa membuat skenario yang sangat baik untuk kedepannya mas ya. Iya. Jadi bisa mengembangkan diri, pikiran atau mengabdikan di masyarakat terutamanya ini. Iya. Dan apa namanya selain narakarya juga saya apa namanya menyambi gitu. Jadi ikut mengajar pramuka di SD seperti itu. Jadi Mas Adib ini termasuk orang yang tidak beban Iya. cara Jawane. Jawabannya tidak beban ya mas ya. Jadi apa-apa dipeloni, Ikuti. diikuti. Nah, ini merupakan salah satu contoh orang-orang yang akan sukses di masa yang akan datang. Amin ya, amin, amin. Nah, untuk bagaimana di dalam Racana tersebut apa saja sih kegiatannya mas? Ya, dari Racana kegiatannya itu banyak ya mas, prokernya itu banyak dari Racana. Dari yang pertama pasti penerimaan anggota itu pasti, terus ada kegiatan diklat. Apa sih diklat itu? Diklat itu seperti kegiatan kepramukaan di jenjang-jenjang dulu seperti SD, SMP atau SMA. Nah di PGSD itu diklat perkuliahan apa namanya latihan pramuka hari Jumat sore seperti itu. Jadi adik-adik atau kakak-kakak semester bawah kita ajari pramuka itu setiap hari Jumat sore seperti itu mas, ada kegiatan diklat. Berarti kalau kegiatan diklat itu merupakan salah satu kegiatan pramuka tapi yang sedikit bisa dimengerti oleh adik-adik semuanya. Iya. Kan dari dulu dari SD, SMP, SMA kan sudah pernah ikut pramuka, jadi bisa mengulang lagi lah ya mas. Iya. Mengulang lagi kegiatan-kegiatan pramuka yang sudah dijalani oleh mereka ya mas. Iya betul. Iya kita mengulas lagi lebih dalam seperti itu. Yang apa namanya profesinya kita kan kita menjadi guru. Nah di situ kita pramukanya dilatih untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Kan dulu kita masih seorang siswa atau mahasiswa gitu. Sekarang kita dilatih untuk menjadi pembina seperti itu. Oh, pembina. Nah jadi ngomong-ngomong tentang pembina itu apa sih kegiatan dari Racana ini terkait tentang bisa mencalonkan sebagai pembina itu untuk ada seleksi atau ada kegiatannya gitu. Iya. Nah ya untuk menjadi seorang pembina itu ada yang namanya KMD atau kursus mais dasar seperti mas itu. Sebentar. Iya. Kalau ini ngomong-ngomong tentang KMD tadi kan Mas Adib sudah bilang ya. Iya. Itu salah satu acara puncak dari Racana. Oh dari kegiatan Racana itu. Iya, proker terbesar sih sebenarnya. Besar. Proker terbesar KMD. Nah, kemudian menurut Mas Adib ini manfaat dari kegiatan pramuka sebagai mahasiswa PGSD itu seperti apa? Manfaatnya itu yang jelas banyak ya mas, karena pramuka itu kan mendidik karakter ya. Apalagi kita sebagai calon guru ya, pramuka itu mendidik karakter. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa mendidik karakter anak-anak. Jadi dengan pramuka itu anak-anak bisa terdidik gitu mas, dengan adanya pramuka, misalkan dari kedisiplinan, terus keterampilan, terus menjelajah alam seperti itu kan jadi lebih membaur dengan masyarakat seperti itu. Iya. Jadi dalam kegiatan pramuka ini bisa disebut sebagai kehidupan yang nyata ya mas. Iya, ya? kehidupan yang di nyata. Dalam alam kemudian di dalam bersosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang positif mas. Iya. Untuk masuk kegiatan positif. Dan merupakan salah satu ekstra wajib ya mas di segala jenjang pendidikan mas ya. Betul, ekstra wajib. Di PGSD pun itu wajib. Ya, karena kita sebagai calon guru harus bisa pramuka, apalagi kita di SD itu. Kita memberikan dasar kepada anak-anak, dasar pramuka seperti itu kan. Dasar dari segi karakter, terus kedisiplinan seperti itu kan kita harus didik dari awal seperti itu. Untuk jenjang selanjutnya supaya anak itu mengerti apa sih gunanya pramuka, terus bagaimana cara bersosialisasi dengan benar. Dari pramuka itu sebenarnya mencakup semuanya, mas. Ya gitu. Jadi dalam bahasa Mas Adib yang sudah mengetahui betul tentang pramuka ini merupakan salah satu pengalaman ya mas ya? Iya, pengalaman yang menyenangkan sih menurut saya. Dari Mas Adib terjun langsung ke pramuka itu dari kapan itu mas? Ya dari SD ya, dari SD ya Pesta Siaga yang jelas ya, SD Pesta Siaga, terus masuk ke
MTS, dulu MTS-nya di MTS 2 Kebumen. Nah, di situ menjabat sebagai ketua juga, alhamdulillah terpilih ya menjadi ketua. Dan ya seperti lumrahnya jadi ketua ya mengorganisasikan di sekolah tersebut banyak dulu kegiatannya, terus lanjut di SMA. Nah, di SMA itu menjadi anggota ya. Karena kan waktu SMA itu untuk kegiatan pramukanya itu kadang beda lah dengan kegiatan lainnya, jadi saya kurang minat seperti itu, terus menjadi di PGSD. Nah, saya minat lagi seperti itu karena ingin mengembangkan potensi diri saya, karena dari dulu saya memang suka pramuka seperti itu. Kenapa sekarang saya tidak bisa gitu? Jadi bagaimanapun caranya saya ikut Racana, alhamdulillahnya menjadi ketua Racana seperti terpilih. Jadi gimana pun kita jalani seperti itu. Mungkin dari segi kepribadian Mas Adit juga sudah mengetahui betul tentang pramuka, mungkin ya ada darah yang mengalir mungkin dari kegiatan pramuka itu, Mas. Mengalir ya, tugas kelapa ya. Di tubuh Mas Adit ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong ini Mas Adit tadi ngomong terus tersendak-sendak, minum dulu Mas. Iya, minum dulu ya nih. Kayak mau serak-serak gitu Mas. Iya, benar ya, dan serak. Nah, kemudian ya Mas ya. Dalam PGSD kan merupakan salah satu pendidikan guru ya Mas ya. Nah, tentang kepramukaan ini, apakah kegiatan sih yang bisa diikuti oleh anak-anak SD yang relevan seperti itu Mas? Yang relevan, iya. Yang relevan biasanya itu ada pesta siaga ya. Karena pramuka itu sangat penting ya, kayak gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan untuk anak SD, ada pesta siaga, terus jambore nasional kabupaten. Nah, kemarin sempat juga saya menjadi juri jambore di kabupaten ya. Alhamdulillahnya itu menjadi jambore. Jadi kita mengetahui itu, ternyata jambore itu sangat menyenangkan untuk anak SD. Jadi dia bisa mengeksplor dunianya seperti itu. Mengeksplor dunianya, nggak harus di rumah terus gitu, di luar, bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, bahkan kadang budayanya juga beda. Nah, jadi dalam segi kepramukaan ini ada salah satu lagu ya Mas ya. Ini lagu tentang pramuka ini yang menginspirasi banyak orang, yaitu tentang lagu kepramukaan yang judulnya Apa Guna Keluh Kesah ya Mas. Iya betul, Apa Guna Keluh Kesah. Sebelum kita lanjut kita bernyanyi dulu Mas. Iya, nyanyi. 1, 2, 3. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak boleh berserah. Apa guna keluh kesah? Seperti itu ya. Mungkin sedikit lagu ya. Tapi saya sedikit lupa liriknya, tapi sedikit hafal-hafal di pikiran saya Mas. Itu salah satu lagu yang dari dulu saya dengerin kalau mengikuti kegiatan pramukaan di segala jenjang, termasuk di SD, di SMP, di SMA. Itu ada yang memutar lagu seperti itu Mas. Jadi merupakan lagu yang wajib mungkin yang di pramuka, selain Mas Pramuka sama itu apa namanya nggak tahu aku. Nah, jadi kan kita tadi menyanyikan yaitu lagu keluh kesah ya. Keluh kesah itu kita sebagai pramuka itu tidak boleh keluh kesah. Pasti ada keluhnya, ada kesahnya, tapi ada senangnya juga pasti. Jadi semua orang itu harus memiliki rasa sabar untuk melewati keluh kesah tersebut. Jadi seorang pramuka itu harus sabar. Nah, jadi setiap dari lagu-lagu tentang kepramukaan tapi mesti ada maknanya Mas ya. Nah, menurut Mas Adip ya, apakah kegiatan pramuka masih relevan bagi anak SD? Iya, itu menurut pandangan saya ya, pramuka untuk anak SD itu masih sangat relevan ya. Kenapa masih sangat relevan? Karena di pramuka itu yang tadi saya katakan di awal, karena itu pramuka itu mendidik karakter gitu. Anak-anak dilatih untuk menjadi seseorang, menjadi dirinya gitu, jadi menghormati orang lain. Jadi pendidikan karakternya itu sangat penting di pramuka. Kenapa relevan? Mungkin relevannya untuk saat ini bisa ditingkatkan ya untuk kegiatan pramukanya, karena kita kan udah memasuki era yaitu 5.0 ya, itu dimana kita serba digital gitu. Jadi mungkin untuk pramuka-pramuka selanjutnya, untuk guru-guru atau pembina-pembina di luar sana bisa meningkatkan kegiatan pramuka yaitu yang lebih menyenangkan gitu untuk anak-anak, seperti dengan media atau dengan video-video yang kayak gini seperti pembelajaran seperti itu. Mesti anak-anak lebih menyenangkan betul Mas. Jadi dalam kegiatan pramuka itu ada rencana atau di dalam pelajaran seperti
biasa ya Mas ya. Di anak SD itu ada RPP ya Mas. Iya ada di Pramuka juga ada RPP ya seperti itu. Untuk rancangan pembelajarannya Pembelajaran gitu. Iya. permukaan ada. Nah jadi menurut Mas Adi kan tadi kan sudah menjelaskan tentang masih relevankah kegiatan pramuka di anak SD kan ya. Nah kemudian mewujudkannya kegiatan pramuka yang menyenangkan tadi kan Mas Adi sudah sebutkan kegiatan pramuka itu sangat menyenangkan, itu caranya gimana Mas Iya, mewujudkan? untuk mewujudkan suasana yang menyenangkan saat pembelajaran pramukaan supaya tidak mohon maaf garing ya. Biasanya Iya. kan ada yang garing saat menjelaskan seperti anak pesimbosan. Nah, untuk pramukanya sendiri itu kita harus bisa menyanyi tadi yang kayak pertama itu menyanyi. Jadi anak-anak itu kan suka menyanyi, suka bermain. Nah, untuk mewujudkannya itu seperti itu. Kita harus pintar-pintar menganalisis anak itu bosannya kapan, terus butuh waktu untuk bermain kapan, untuk apa namanya, untuk Serius ya? iya untuk serius itu kapan seperti itu. Jadi diseling-selingi seperti tepuk atau bermain seperti itu Mas, untuk yang lebih menyenangkannya. Nah, Terutama jadi- untuk anak SD sih. Nah jadi anak SD kan sering bernyanyi. Iya. Nah terutama untuk salah satu yang harus kita latih yaitu sebagai guru SD bernyanyi ya Mas ya. Bernyanyi harus Bernyanyi bisa. itu salah satunya ya Mas ya. Betul. Ciri khas dari anak SD kan sering bernyanyi yang tidak genap. Iya, betul. Suka pedal Mas ya. Ganti-ganti lirik. Ganti-ganti seperti itu. Nah jadi dalam kegiatan pramuka itu kegiatan yang menyenangkan, bisa bernyanyi bersama-sama tentang lagu-lagu pramukaan kan banyak sekali ya Mas ya. Banyak sekali. Nah tadi kan Mas Adib salah satu ketua Raksana BSD Kebumen. Nah merupakan salah satu organisasi kepramukaan di BSD Kebumen ya Mas ya. Nah itu kan ada terkait programnya, ada banyak program. Nah untuk program bencana kan KMD Mas. Nah untuk KMD tahun sekarang ini dilakukan pada bulan apa Mas ya? Iya. Alhamdulillah ini kita akan melaksanakan kurs maya dasar yang akan dilaksanakan pada bulan Februari ini Mas. Awal-awal Februari itu tanggal 1 sampai tanggal 6 seperti itu. Seperti itu Mas tanggal. KMD-nya. Oh jadi dari tahun-tahun sebelumnya kan bulan Juli ya Mas ya? Iya, Ini itu apa pertama. maju ya Mas ya? Jadi ya? Ya untuk KMD tahun sekarang itu maju ya karena mengingat dari semester yang semakin ke atas semakin padat jadwal kuliah dan tugas-tugasnya, jadi kami dari Racana apa namanya ya, supaya itu anak-anak nggak sibuk lah dia tahun yang akan datang kayak gitu, jadi kita majukan di semester Oh mungkin awal. apa semester awal kan tidak sibuk banget Iya. amat ya Mas ya? Masih santai. Terkait tugasnya tuh kemudian kesibukan tentang kuliahnya, tugasnya kan Mas ya masih renggang lah ya. Iya masih bisa disambi lah. Berarti untuk kegiatan KMD tahun sekarang ini dilaksanakan bulan Februari besok berarti Mas iya, ya. besok nih, tanggal 1. Berarti ini kan Mas Adib sudah memulai persiapan terkait dengan program KMD ya Mas ya. Iya. Bagaimana gambaran kegiatannya sih Mas untuk tahun ini Mas? Ya, untuk gambarannya itu sama seperti tahun-tahun dulu ya, Mas. Pasti Mas Ilham mengalami KMD Iya, ya. iya. Ya. Pasti ada banyak kegiatan di KMD itu. Jadi nanti para peserta itu dididik untuk menjadi seorang pembina yang bermutu seperti itu Mas. Jadi untuk kegiatannya yang pertama pasti ada yang namanya bangun tenda. Di pramuka pasti ada yang bangun tenda. Terus ada latihan upacara, terus latihan mengajar anak SD. Mengajar anak SD itu beda dengan mengajar anak-anak di usia penegak dan lain-lain, karena siaga dan penggalang itu waktunya bermain, anak-anak siaga ya waktunya bermain seperti itu. Jadi di KMB itu ada lagi api unggun. Nah api unggun pasti Mas Ilham pernah kan api unggun? Iya. Pernah jadi petugas ya? Ya setiap di acara kepramukaan pasti ada Pasti api ada, unggunnya. iya, api unggun. Enggak di acara KMD doang. Iya pasti ada ya. Ya saya ngalamin api unggunnya sudah 4 kali kan. 4 kali itu banyak ya, master termasuknya ini. Master Ya juga dibilang ya. master ya enggak, tapi ya dari dulu sering Sering ya? kegiatan pramuka tapi lama-kelamaan males. Males ya? Iya, seperti itu. Jangan tiru Iya. perbuatan dari saya ya. Iya. Saya ini orangnya malesan. Malesan tapi Mungkin tingkat. sudah ditakdirkan kayak gini Mas, Iya. jadi tidak bisa diubah. Tapi kan kalau masih- diubah ya sedikit Mas. Jiwa pramukanya masih ada tapi ini jiwa mas pramuka kosanya masih ada. Iya, untuk jiwa pramukanya ini keren nih. Nah untuk kegiatan KMD ini ya Mas ya, ini merupakan kegiatan wajib kan Mas? Kegiatan Atau wajib. gimana itu? Ya sebenarnya kegiatan ini wajib sih untuk mahasiswa semester untuk apa namanya mahasiswa ya PGSD terutama, karena nantinya sertifikat ini digunakan untuk apa namanya menjadi pembina ya di SD. Apabila belum mendapatkan sertifikat KMD, kita tidak bisa mengajar pramuka seperti itu. Jadi itu legalisasi lah cara itunya untuk apa namanya? Jadi ibaratkan kata itu senjatanya ya Mas Iya, ya, senjatanya. untuk Iya. mengajar pramuka ya Mas Iya, ya. betul.
Nah setelah kegiatan KMD selesai mas, kan ada narakarya itu Iya. apa sih yang disebut narakarya seperti itu mas? Untuk kegiatannya kemudian manfaatnya untuk kedepannya itu apa sih yang disebut Iya, narakarya? narakarya ya kita seperti pengembangan sih pada narakarya itu mengajarkan anak-anak didik kita di SD-SD terdekat seperti itu untuk mengembangkan pramukanya. Jadi kita ada 16 pertemuan untuk narakarya itu kita mengajar pramuka full dari materi yang kita sudah buat RPP ya, RPP terus nanti ada kegiatannya seperti apa seperti itu mas. Jadi kegiatan narakarya itu kita mengajarkan atau menyalurkan yang sudah kita pelajari saat KMD. Nah kita praktekkan di narakarya tersebut mas. Jadi setelah kegiatan KMD ini terdapat kegiatan prakteknya di SD mas. Iya. Nah itu terkait dengan SD itu dipilihkan oleh pembina apa dipilih oleh pelatih Iya. apa terserah itu mau. Iya sebenarnya dari SD mana? Iya sebenarnya dari pelatih pun menyarankan ya Menyarankan. ada ya. Tapi kita juga boleh bebas memilih SD ya asalkan masih di lingkungan sekitar dari Warjab begitu Warjab. Ada Warjab Kebumen dan lain-lain. Jadi masih satu lingkup seperti itu mas. Berarti satu lingkup di Kabupaten Kebumen ya Iya mas ya? betul. Dan Nah untuk kegiatan narakarya sendiri apakah masih ada pantauan dari pelatih itu mas? ya ada pasti setiap pelatihan dipantau mas. Dipantau sama pelatih dari Iya. Warjab. Betul. Nah jadi kegiatan narakarya ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik ya mas. Baik, ya. Untuk kegiatan diri kita sendiri Ya, untuk menjadi guru kan harus bisa kepramukaan seperti itu ya mas ya. Nah, Iya betul. Guru harus bisa semuanya. guru harus bisa semuanya. Dan digugu apa Ditiru ditiru dan mas? ditiru. Betul. Cara pembiasaannya ya guru digugu lah ditiru. Jadi setiap perbuatannya itu ditiru. Jadi setiap guru harus bisa mencontohkan perbuatan yang baik. Iya. Tidak boleh mencontohkan yang kegiatan nyeleneh seperti Iya. apa ya mas ya. Betul. Nah kemudian tadi kan Mas Adib sudah menjabat sebagai Ketua Laksana BSD Kebumen. Kemudian ini mau sarjana mau purna ya Mas ya. Purna ya alhamdulillah. Semester 6 ini insya Allah purna. Nah untuk kedepannya ini kegiatan Mas Adib setelah purna dari organisasi itu seperti apa? Ya yang jelas lebih fokus kuliah ya karena sudah Semester tua ya, Mas? semester tua ya sudah memikirkan masa depan Iya. itu mau gimana ya yang jelas pengennya usaha mas jadi usaha kecil-kecilan nanti online shop atau apa seperti itu jadi ada kegiatan luangnya. Jadi setiap guru ini ya guru kan ibaratkan kan pekerjaan yang tidak memandang gaji Mas. Iya. Jadi ya kita harus bisa mengambil keahlian yang lain Iya. gitu ya Mas ya. Untuk Harus ada memperoleh sampingan. penghasilan sampingannya Mas ya. Jadi merupakan salah satu perbuatan yang sangat bagus untuk contoh-contoh ini dari Mas Adib yaitu selain menjadi guru yaitu bisa pengusaha sampingan lah Iya. seperti apa ya Mas Adib ya. Betul. Usaha online shop Online shop, kemudian iya. Skincare atau skincare, sekarang yang lagi nah, booming merupakan salah satu penjualan di tahun ini yang sangat trending apa Trending, gimana iya. itu Mas? ya, lagi laris-laris Laris ya Mas ya. Nah untuk pesan-pesannya Mas untuk mahasiswa semester bawah ini kan Mas itu kan sudah semester 6 lah, ibaratnya semester tua itu pesan-pesannya apa itu Mas? ya untuk mahasiswa terutama mahasiswa semester bawah tetap semangat jangan putus asa ya karena perjalanan itu masih panjang seperti itu dan jangan tinggalkan pramuka sebisa mungkin karena pramuka itu ibarat kita itu pohon kelapa. Kenapa itu pohon kelapa? Yang jelas satu pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana saja. Kalau nggak percaya bisa dicek di gunung, di laut, di pesisir pun ada di pasir seperti itu ya. Terus apa namanya pohon kelapa itu berguna. Artinya berguna apa? Dari serabutnya, dari batangnya, dari Manfaatnya banyak ya, Mas, iya, ya? manfaatnya banyak. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa seperti itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan dan semuanya. Jadi kenapa itu digambarkan apa namanya tunas kelapa seperti itu? Nah pesan-pesannya seperti itu mungkin jangan apa ya tetap berguna untuk masyarakat. Kita sebagai calon guru tetap semangat, jangan pantang menyerah ya yang jelas. Dan untuk terutama ini untuk anggota organisasi saya sendiri yang bawahan ya tetap semangat jangan putus asa. Contoh kating-kating kalian itu yang apa namanya masih pramukanya tekan sampai sekarang itu masih menjabat itu keren tetap apa namanya Berguna tetap, ya, Mas? iya, tetap berguna pasti Jadi pengalaman di organisasi berguna bagi di luar ya Mas? kehidupan iya Kehidupan di luar ya Mas? bersosialisasi itu penting. Bersosialisasi. Nah jadi pesan-pesan dari Mas Adib tetaplah semangat dan bersosialisasi untuk Iya. kemudian hari
dan bisa menginspirasi pengalaman yang sudah didapat Mas di Iya, organisasi Mas betul. ya. Nah, sekian perbincangan dari Mas Adib ini. Jangan lupa ya subscribe channel Ngobar Asa, like, comment, and share. Ya. Dari Mas Adib ini merupakan salah satu orang yang sangat bijaksana menurut saya ya. Nah ini sekian dulu ya Mas Adib ya. Iya, siap. Dilanjutkan kemudian dari masih Iya, ada siap. perbincangan seperti ini Mas ya. Jangan bosan-bosan ya Mas ya. Nah untuk sekian dari saya dan Mas Adib, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobar Asa Jos. Satu kali itu pramuka. Gelek ya.